Penyusun sifat dan perubahan benda. Bahan penyusun benda ada 3 macam, yaitu benang, kain, dan kertas. Benang. Benang adalah serat-serat yang dipintal dari kapas atau bahan sintetis. Betul, Kapten. Serat ada 2 macam, yaitu serat alami dan serat sintetis. Serat alami berasal dari tumbuhan, seperti kapas dan hewan seperti domba. Serat kapas memiliki sifat yang lentur, lembut, serta mudah menyerap air. Oleh karena itu, serat dari bahan kapas banyak digunakan untuk membuat pakaian. Pakaian dari bahan kapas relatif nyaman dikenakan karena mudah menyerap keringat. Serat sintetis atau serat buatan manusia umumnya berasal dari bahan kimia. Betul, Kapten. Serat sintetis memiliki sifat tidak mudah kusut, kuat, tetapi tidak nyaman dipakai dan tidak menyerap keringat. Kain-kain seperti ini digunakan sebagai bahan untuk membuat jas hujan, parasut, karpet, serta tenda. Setelah ditenun, benang pun akan berubah menjadi kain. Kain mempunyai sifat yang berbeda-beda tergantung dengan bahan penyusunnya. Kain ada banyak macamnya, yaitu kain katun, kain sutra, kain wol, dan kain nilon. Kain katun berasal dari kapas. Kapas menghasilkan serat dari buahnya. Dikarenakan sifat kain katun yang bersifat lentur, sejuk, dan dapat menyerap keringat, maka kain katun banyak dimanfaatkan sebagai bahan baju seragam dan baju yang kita pakai sehari-hari. Kain sutra dibuat dari serat sutra yang berasal dari kepompong ulat sutra. Karena kain sutra sangat halus, mudah dibersihkan, dan sangat kuat, maka banyak digunakan sebagai bahan pakaian daerah. Kain wol berasal dari bulu binatang, biasanya dari bulu domba. Karena sifat wol yang kuat, halus, dan dapat menguapkan kelembapan dari tubuh, maka wol banyak digunakan sebagai bahan sweater yang banyak dipakai oleh orang-orang yang tinggal di daerah dingin. Kain nilon yang berasal dari serat sintetis itu dibuat dari bahan plastik. Dikarenakan sifat kain nilon yang tidak mudah kusut, tidak nyaman dipakai, dan tidak menyerap keringat, maka kain nilon banyak dimanfaatkan sebagai bahan jas hujan. Kertas juga mempunyai sifat yang sama dengan kain loh. Di antaranya mudah menyerap air, mudah terbakar, dan lentur. Akan tetapi kain tidak mudah robek, sedangkan kertas mudah robek. Ternyata dalam 1 tahun manusia memproduksi 400 miliar ton kertas. Untuk memproduksi kertas sebanyak itu, tentu manusia menebang banyak pohon. Jika terus seperti ini, maka hutan-hutan akan gundul dan ekosistem kita akan terganggu. Oleh karena itu, kita harus mendaur ulang kertas yang sudah kita pakai. Jenis kertas ada 4 macam, yaitu kertas HVS, manila, karton, dan kertas minyak. Contohnya, kertas HVS. Kertas HVS merupakan kertas tipis berwarna putih. Oleh karena itu, kertas ini banyak digunakan untuk keperluan tulis-menulis. Kertas manila. Kertas manila cenderung lebih tebal dibanding kertas HVS. Kertas ini digunakan untuk membuat stop map maupun berbagai kerajinan tangan. Kertas karton merupakan lembaran kertas yang sangat tebal dan kaku. Kertas karton digunakan untuk membuat kardus, tempat menyimpan dan mengepak-ngepak barang. Sementara itu, kertas minyak digunakan untuk membungkus makanan karena sifatnya yang tahan air. Kita sudah belajar bahwa benda dapat berubah, tapi tahukah kamu penyebab perubahan benda? Benda dapat berubah karena beberapa faktor. Pemanasan, pendinginan, pengaratan, dan pencampuran. Pemanasan. Contohnya, ketika kamu makan es krim di tengah teriknya matahari, es itu pasti akan meleleh. Kemudian, perubahan karena pendinginan. Jika kita taruh es krim yang telah cair tersebut di dalam freezer dengan suhu 0 derajat, maka apa yang akan terjadi? Lama-kelamaan, es yang mencair tersebut akan membeku menjadi es.
Lalu perubahan karena pembakaran. Coba, apakah kamu tahu perubahan yang terjadi di sini? Aku tahu, Kapten. Kayu yang tadinya utuh dan kuat setelah dibakar akan menjadi rapuh. Bentuknya berubah menjadi serbuk dan warnanya menghitam. Ya, itulah contoh pembakaran, menyebabkan perubahan kekuatan, bentuk, dan warna. Pengaratan menyebabkan perubahan warna dan kekuatan pada benda. Pencampuran juga dapat menyebabkan perubahan sifat benda. Contohnya, warna kuning dicampur warna merah, menghasilkan warna orange. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan belajar materi ini? Diingat-ingat ya.